kami lakukan adalah penekanan terhadap anak-anak siswa baru, khususnya yang masuk ke SMA Fadilah, ya kan. Kita melakukan penekanan agar mereka jangan mengikuti perbuatan-perbuatan yang negatif di luar sana. Karena pengawasan orang tua maupun guru hanya sebatas di sekolah. Untuk di luar mereka sendiri yang tahu. Jadi jangan sampai mereka menjadi korban. Karena dalam tawuran itu tidak ada korban maupun tidak ada pelaku. Semuanya dianggap salah. Untuk kegiatan MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana selama 3 hari ini anak-anak siswa baru yang masuk ke SMK Fadilah dibekali dengan berbagai program pengenalan sekolah, program-program sekolah yang dilaksanakan, termasuk juga berkaitan dengan tata tertib sekolah. Menurut saya bagus sih Pak, karena anak-anak jadi tahu tentang arti dari pergaulan bebas, dari tentangnya kekerasan, tentang adanya tawuran, narkotika, terus pokoknya kenakalan remaja, materi tentang kekerasan bullying. Jadi ada misalnya yang cyberbullying itu bullying dari media sosial, dari secara langsung. Jadi diingatkan juga untuk anak-anak untuk tidak melakukan pembulian dan kekerasan. Sangat baik Pak, luar biasa, karena dengan adanya polisi datang ke sini dan mengisi materi-materi untuk anak-anak MPLS menjadi tahu bahwa tindakan bullying itu sangat tidak baik dan sangat tidak diperbolehkan di sekolah ini, karena dengan adanya bullying itu bisa mengakibatkan mental, bisa mengakibatkan patahnya semangat bagi siswa. Masalah narkoba, kalian untuk siswa agar bisa memilih teman-teman yang sifatnya negatif, jangan sampai mengikuti ajakan-ajakan dari senior maupun teman-teman yang mengajak untuk, karena biasanya yang ketangkep oleh kami biasanya adalah yang ikut-ikutan. Untuk menjaga ketentraman ya di lingkungan, ya memang kita harus berkolaborasi antara sekolah, kepolisian, dinas kesehatan. Dan untuk kami di sekolah, selama mereka berada di sekolah, itu peran guru untuk selalu mengingatkan bagaimana anak-anak itu harus berbuat baik di jalan, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, dan juga yang lain. Nah, hubungannya dengan kepolisian ini juga kita harus berkolaborasi, khususnya tentang penanganan anak bermasalah. Kita selalu berkomunikasi dengan Babinsa, Binamas, dan kepolisian. Apabila ada anak-anak yang melanggar, yang minta dikomunikasikan juga dengan sekolah, nah bagaimana penanganannya, sehingga kami di sekolah bisa membuat satu aturan bagaimana seperti ini loh anak-anak yang baik. Jadi sangat berguna juga Pak untuk anak-anak MPLS, mereka jadi bisa mengetahui akibat bullying, akibat bullying Membuat orang jadi bunuh diri. Iya, membuat orang jadi patah semangat. Ada juga bullying itu bermacam-macam. Ada yang bullying secara kata, bullying secara fisik. Itu sangat tidak diperbolehkan Pak di sekolah SMK Fadilah ini. Jadi selaku Babin Kamtimas, pelayanan di masyarakat, menjaga dan ketertiban masyarakat, kami memberikan pelayanan terutama di sekolah itu paling tidak seminggu 2 kali kami kontrol ke sekolah. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan pencegahan kenakalan remaja maupun adanya informasi yang dari sekolah ke kami. Selaku Babin Kamtimas, kami harus tindak lanjuti seperti itu.
di dalam sekolah itu ada tingkatan penanganan pelanggaran siswa, dimulai dari ruang kelas ya, guru yang mengajar. Apabila pelanggaran itu bisa ditangani oleh guru yang di dalam mengajar, maka langsung ditangani. Apabila pelanggaran itu terjadi di luar ruang kelas, di lingkungan sekolah, maka nanti kita akan ada guru piket, ya, keterlambatan, ya, pelanggaran atau apa, guru piket. Kemudian nanti ditindaklanjuti oleh wali kelasnya masing-masing untuk pembinaan. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita akan ketika wali kelas, kemudian guru-guru kelas, guru piket tidak menangani, kita ada SOP penanganan itu oleh guru BK. Nah, sampai batas tertentu guru BK ada wakil kesiswaan. Nah, apabila semua itu tahapan sudah dilalui, ternyata memang harus kepala sekolah pengambilan keputusan. Biasanya ada pelanggaran berat, tawuran, kemudian ada narkoba, mungkin ada kekerasan, bullying dan sebagainya. Biasanya kita tangani bersama kepala sekolah dan juga para manajemen lainnya yang berkaitan dengan kesiswaan. Jadi tidak langsung Pak hukuman itu diberikan, jadi sesuai dengan kadar dari pelanggaran yang dilaksanakan. Kalau masalah bully, mereka berhak untuk melaporkan kepada guru maupun ke pihak kepolisian. Dengan cara melalui 110, kita akan melindungi identitas pelapor. Karena biasanya yang melaporkan itu dimusuhin sama teman-temannya. Itu karena kalau tidak ada laporan dari mereka sendiri, kita sulit untuk mencari tahu ada permasalahan bully di tingkat sekolah. Yang tahu hanya mereka sendiri. Mungkin dengan memvideokan, melaporkan secara tertulis maupun lewat 110, Pak. Kita akan ke guru BK terlebih dahulu. Mungkin bisa juga kena surat peringatan dan panggilan orang tua. Perbuatan yang tidak baik juga. Bisa jadi anak-anak seperti itu ada yang kebawa teman atau kemauan dia sendiri. Bahkan anak-anak seperti itu tidak memikirkan, mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya sebelum mereka bertindak, mereka harus berpikir terlebih dahulu, karena perbuatan tawuran itu perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Untuk kriminalitas alhamdulillah tidak ada, cuma ada 1-2 anak kadang-kadang yang terlambat datang ke sekolah. Memang mereka dengan berpakaian seragam ya, dengan berpakaian seragam kami temukan ada di tempat-tempat yang tidak layak, karena kami anggap mereka untuk mengantisipasi kejadian tawuran di wilayah kami akan memberikan edukasi atau pemahaman agar mereka itu mencopot pakaian seragamnya, diganti dengan pakaian bebas, sehingga mereka bisa di wilayah itu tidak mengganggu ketertiban di masyarakat. Kalau mereka berpakaian seragam ada di taman wisata atau segala macam, yang kami khawatirkan adalah memicu tawuran di luar lingkungan sekolah seperti itu. Mereka biar selalu mengingat orang tua. Pada saat ingin melakukan sesuatu, dia selalu ingat pada orang tua dan apa yang pernah dia lakukan dan apa yang ingin dia lakukan, ya biar termotivasi lagi, semangat dan tujuan mereka terpenuhi sesuai keinginan mereka. Umumnya memang selain dari internal, kita peran kontribusi alumni atau senioritas ini juga yang menjadi concern kita. Kita beberapa kali itu anak-anak bermasalah karena disuruh sama alumninya, sama
sama teman-teman kakak kelasnya yang sudah lulus. Ini kita putus, Pak. Jadi nongkrongan dan sebagainya kita ada beberapa kali tuh kita dapatkan tuh ternyata mereka bermasalah itu disuruh sama alumninya. Setiap hari Kamis mereka setoran tuh, Pak. Itu zaman-zaman dulu, sekarang sudah nggak ada lagi. Saya putus. Tidak ada lagi kerjasama dengan alumni dan sebagainya. Malah anak yang bersangkutan saya akan keluarkan berkaitan dengan itu. Untuk pembinaan, terkadang kita ada materi tentang BK, itu di kelas 1 dan di kelas 2. Nah, BK itu kadang materinya tentang kekerasan ada, tentang pembulian itu ada, tentang pertemanan sosial di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah pun ada. Jadi kita ada bimbingan. Karena biasanya salah satu kelompok ada yang marah, ikut marah, jadinya yang ada membuat suatu konflik yang mengerikan.